akan membahas nih, terutama mungkin dikomentari terkait juga mengenai inklusi keuangan yang tampaknya sudah menjadi agendanya pemerintah dan juga regulator, tetapi realisasinya tampaknya masih belum merata. Kalau dilihat dari sisi inklusi atau permasalahan, ini apa sih yang selama ini mungkin agak sulit diterima begitu ya untuk akses keuangan formal di masyarakat, di daerah-daerah kita? Oke, betul Maria, untuk inklusi itu memang masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti kita ketahui ya, Indonesia ini kan sangat luas dengan masyarakat yang sangat beragam. Seringkali apa yang cocok di perkotaan itu belum tentu bisa masuk dengan mulus di daerah. Layanan finansial yang biasanya datang dari institusi yang besar, kadang tidak langsung dapat applicable di daerah. Karena mereka datang dengan membawa karakteristik dari perkotaan. Karena itu kita perlu menyadari kalau di daerah ini mereka mungkin punya pertimbangan yang berbeda dari masyarakat perkotaan. Mereka masih memerlukan pendekatan yang lebih emosional mungkin dan lebih humanis dibanding sekedar pure digitalisasi yang banyak digadang-gadang sekarang ini. Oh oke, berarti ada pendekatan berbeda begitu ya kalau ingin lebih tersebar meluas begitu ya ke daerah Tier 2 dan juga Tier 3. Tapi kalau dilihat sebenarnya kalau dari sisi akses sebenarnya sudah lumayan mumpuni atau justru masih menjadi salah satu kendala juga sebenarnya akses digitalisasi untuk masuk ke daerah-daerah Tier 2 dan Tier 3, Bu Vera? Akses itu perlu difasilitasi, tidak bisa hanya sekedar pure digital. Karena itu di sini komunal menggandeng BPR yang memiliki jangkauan hyperlokal ke daerah-daerah hingga pelosok. Karena mereka yang punya kedekatan secara emosional dan bisa melakukan pendekatan berdasarkan local wisdom ke usaha-usaha di sekitarnya. Dengan pendekatan mereka itu, maka digitalisasi ini bisa dijembatani dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, terutama bisnis-bisnis UMKM. Sejauh ini peran BPR sendiri dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan itu seperti apa sih? Kalau tadi dikatakan sama Bu Vera di note adalah mereka punya pendekatan mungkin yang secara lebih dalam begitu ya, lebih emosional begitu. Kalau dilihat dari akses yang diberikan khususnya untuk menjembatani begitu yang selama ini belum terserap baik di daerah, seperti apa sih peran dari BPR ini Bu Vera yang Ibu Vera lihat? BPR ini kebanyakan beroperasi di daerahnya masing-masing dan mereka itu banyak permintaan, tapi mungkin terutama banyak kesulitan di pendanaan. Sementara ada kaum urban di mana cukup banyak dana yang ada di kota Tier 1 ini, tapi memiliki kendala saat disalurkan ke kota Tier 2 dan Tier 3. Ini tentunya menyambung dengan kesenjangan pemerataan pendanaan di seluruh daerah Indonesia. Komunal ini ada untuk menjembatani itu. Jadi dengan BPR yang bermitra dengan kami, akan kami gabungkan di satu platform yang didevelop oleh komunal, sehingga dana yang dari kota Tier 1 bisa disalurkan lewat platform kami ke kota Tier 2 dan Tier 3. Sehingga BPR ini yang tadinya mengalami kesulitan pendanaan, kemudian bisa memperoleh dananya itu dengan lebih mudah untuk pada akhirnya menggerakkan perekonomian daerah di sekitarnya. Sebenarnya kalau dilihat kan komunal ini bisa saja membangun akses dari nol sebenarnya ya, tanpa menggandeng Bank Perkreditan Rakyat gitu ya atau BPR. Tapi ternyata komunal lebih memilih jalur dari literasi digitalisasi BPR dibanding membangun layanan keuangan dari nol gitu, build up dari nol. Kenapa lebih mengarah ke sana begitu ya? Apakah memang karena daerah dituju memang lebih banyak akses BPR-nya sehingga itu akan lebih mempercepat kemudahan pemberian pembiayaan, ataukah seperti apa alasan dibalik itu? Di dalam komunal ini kami sering berdiskusi kalau BPR-nya adalah sleeping giants. Potensinya itu besar sekali. Per Maret 2025 sudah tercatat ada 1.300 BPR yang menyebar ke seluruh pelosok. Daripada kami membangun sesuatu dari nol, kemudian harus berpikir semuanya dari scratch, kenapa kita tidak memanfaatkan sleeping giants ini yang jangkauannya sangat hyperlokal, local wisdomnya juga dapat, mereka punya kedekatan emosional juga dan pendekatan lebih humanis ke masyarakat sekitarnya. Tapi mereka memiliki kendala dalam hal teknologi dan mungkin membangun hubungan ke kota Tier 1. Nah, disinilah komunal ini masuk dengan platform kami.
membantu mereka sehingga empower the sleeping giants ini sehingga mereka bisa lebih berdaya. Karena kami punya visi yang lebih luas adalah pemetaan keuangan di Indonesia ini perlu lebih dari sekedar hanya digitalisasi, ya. Karena adanya kesenjangan teknologi dari pusat ke daerah. Kita harus menggabungkan keduanya dan ekosistem itulah yang sedang kami bangun. Kalau kita balik ke inklusi tadi ya, inklusi yang tampaknya masih kurang banyak, masih kurang baik angkanya begitu ya, angka persentasenya. Sementara kalau kita bicara mengenai inklusi akses keuangan itu adalah siapa-siapa saja yang sudah mengenal akses keuangan, menggunakan akses keuangan begitu. Dan kalau dilihat dari angka yang kurang baik, sebenarnya kan butuh booster. Nah, komunal masuk ke bersama dengan BPR gitu ya, karena sleeping giant. Sejauh mana sih kemudian kepekaan atau alert sistem masyarakat sekitar di BPR itu sudah ternotis, oh kalau saya butuh sesuatu untuk build up bisnis, saya lari ke BPR. Nah, ini apakah sudah terbangun gitu awareness-nya dari masyarakat sekitar yang selama ini mungkin komunal lihat? Justru disinilah keunikan BPR ya. Salah satu BPR mitra kami ada yang pemiliknya adalah ketua komunitas pedagang pasar di daerahnya. Sehingga yang namanya kendala itu barrier untuk yang membuat masyarakat berani datang ke BPR itu sebagian besar sebenarnya sudah tidak ada. Karena mereka sudah sangat dekat dengan institusi ini. Inilah yang tidak bisa keunikan BPR yang tidak bisa dilakukan oleh mungkin lembaga finansial formal yang besar dari kota tier 1. Nah, karena kami melihat potensi yang sudah sangat sedekat ini, maka porsi dari komunal hanyalah membangun ekosistem yang mempermudah BPR-BPR ini untuk memberdayakan sekitarnya. Ekosistem seperti apa sih Bu Vera, mungkin bisa dikasih gambarannya? Karena kan mungkin BPR sudah langsung menjangkau ke user yang butuh nih ya langsung ya. Kemudian komunal hadir bersama dengan BPR untuk membangun ekosistem. Nah, ini bentuk ekosistem seperti apa yang ditawarkan yang pasti juga memudahkan akses dari masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan atau perkreditan begitu ya, sekaligus juga mensupport BPR yang selama ini dekat dengan masyarakat secara langsung, Bu Vera. Oke, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi BPR ini tuh mereka itu sebenarnya tidak kekurangan akses ke masyarakat di sekitarnya. Tapi mereka sangat memerlukan yang namanya tuh pendanaan. Sementara pendanaan ini banyak terpusat di kota tier 1. Nah, bagaimana caranya dari kota tier 1 itu bisa tersalurkan ke kota tier 2 dan tier 3 ini, padahal BPR ini operasinya itu terbatas hanya di daerahnya. Yang komunal lakukan adalah menciptakan sebuah platform di mana BPR-BPR itu semua bisa kami kumpulkan di platform itu, dan mereka bisa membuka produk deposito yang bisa dari masyarakat urban menempatkan dananya ke memilih BPR yang manapun yang ada di platform kami, yang pada gilirannya akan disalurkan ke usaha-usaha di sekitarnya. Sehingga BPR tidak akan mengalami lagi kesulitan pendanaan dengan bermitra dengan kami.